Nabi dan Hasan, waktu dan kesempatannya kami berikan seluas-luasnya. Para bapak kami persilakan dengan segala hormat. Kita sini. Ini Nyoni. Oh. Pas teman-teman. Pas lah kan. Ada deste. Banyak dalam hal. Jadi malam ini santai-santai ibu yang nggak mulut berarti mulut lagi, yang nggak tidur dalam bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa isayatun bitahiyatin fahayu bi asana minha aurudduha, kata Nabi. Kalau kamu diberi ucapan selamat, maka ucapan itu kembalikanlah yang lebih padeh. Mohon itu kembalikan dengan yang serupa. Maksudnya ibu sekalian, apabila kita menjawab waalaikumsalam, dapat 10 malun. Kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, dapat 30. Tambahin delek dong. Jadi udah 10 ke 30 lah. Ada 30 kan enggak banyak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita masuk surga kali itu. Amin. Amin. Saya doakan yang jawab salam, rezekinya melimpah, badan sehat, yang belum bertunaan segera bertunaan. Amin. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ya jemaah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru sumila satil ya'nil maut. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama dihormati Bapak Lurah Kelurahan Napal, Bapak seluruh jajaran aparatur pemerintahannya, yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khatib, dan harim, masjid setempat, khusus masjid Syuro, yang saya hormati para ustadz, ustadzah. Ini malam ini banyaknya ustadznya. Ada Ustadz Sam di Padang Geting, ada Ustadz Tony jadi Selibal, ada Ustadz Hendro di belakang, ada Ustadz Suwarto, ada Ustadz Pulau itu, termasuk di Mokoda ada Ustadz Hamdan. Jadi Hamdan ini ibu sekalian nama yang pade. Kalau masuk agama orang yang terpuji, tapi bukan perpujian. Para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, jaringan pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus, keluargaku, ahli musibah, dan beserta seluruh keluarga besarnya. Juga yang saya hormati sebagai penyelenggara kegiatan yang mulia malam ini, yakni kelompok rukun kematian. Ini alhamdulillah lama juga nih kelompok rukun kematian ini satu-satunya yang lama sepengetahuan aku di dusun kita nih lah. Ya dusun lainnya mudah-mudahan bisa mengikuti juga untuk membantu daripada keluarga ahli musibah. Para bapak, para ibu sekalian, jamaah tasyidah tasliyah rahimakumullah, tentunya malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa ta'udu nikmatullahi la tuswa.
atas rahmat dan iman Allah sehingga malam ini kita baca berwajah bersilaturahim dan sama-sama memberikan berita gembira bertakziah kepada ibunda kita yang tercinta, yakni almarhumah Mahana binti Sikrun. Inilah ya. Bikrun. Background. Alhamdulillah fardu kifayahnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mendoakan almarhumah. Semoga seluruh dosa-dosanya ketika di dunia, baik yang besar, yang kecil, yang sengaja ataupun yang tidak, yang sembunyi ataupun yang nyata, kiranya dapat diterima amaliyahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh dosa-dosanya kiranya Allah dapat mengampuni. Amin. Allahumma amin. Dan kita mengharapkan kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhumah, 5 uang anak, 4 menantu, 15 cucu dan 1 cicit. Jelas ya? Nah, ini merupakan keluarga besar. Ataupun kalau caleg ini Dan nambahin. mulailah dengan nambahin, masalah. Amin. Allahumma amin. Kita mengharapkan keluarga besar yang ditinggalkan almarhumah kiranya tetap mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuatu pun jadi Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengedepankan ikhlas, melepaskan almarhumah, sabar karena Allah, ridho kepada Allah, dan dalam kehidupan kita sehari-hari dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini Bapak Ibu sekalian hal yang fundamental sekali yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita Ibu sekalian. Ada diceritakan jemong yang kayo tapi nyobi depan datang pada ustaz aku ini bidapan maju nak kemiah sawit libau sawah libau setung kesalanan apa tapi bidapan gampang kata ustaz itu jual ke separuh kata diri itu jual ke nyok. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala sihat pacak kemiah gara-gara jualan kau tadi datang lagi kepada Ustaz tu, Ustaz aku ni lah sihat je boleh. Tadi ni pacak kemih, inilah pacak kemih, tapi ngedan kita maju mubur nak kemih. Di mana tak nak kemih, nak situ nak kemih. Kata Ustaz gampang setengah lagi tunjukkan lagi, seperti sedekah tak. Alhamdulillah atas izin Allah sihat. Asadanu minal ghina. Sehat itu lebih pada jadi harta. Artinya apa? Kesehatan Bapak Ibu sekalian kita utamakan dalam kehidupan kita. Banyak-banyaklah makan yang alami, makan terung, tahu tambas, tahu kangkung, paku, apa lagi, kembang, lilin, jadilah itu sehat itu. Tahu. Bukan berarti yang lain itu padek-padek pula, tapi lebih pada itu sehat. Ini perlu kita ubah makanan Bapak Ibu sekalian karena kebanyakan yang mendatangkan bidapan pada saat ini jadi faktor makanan. Bapak Ibu sekalian, jemaah takziah dan takziah rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, man sholla alaihi salatan. Ngapa kita perlu berselawat kepada Nabi kita ibu sekalian, karena Nabi kita Muhammad SAW begitu cinta dan sayangnya, begitu teringat dengan kita selaku umat. Padahal dia tidak kenal. Yang kenal baik kadang-kadang ya kurang cinta sayangnya. Nabi Muhammad yang hidup ruang kita sayangnya, waktu dia akan mengembuskan nafasnya terakhir, datanglah malaikat maut
engkau telah sampai ya Rasul. Ya kalau aku nak mati kita Nabi kita, lo mana umatku pulau. Datang dia kepada Allah Subhanahu wa taala nyampaikan kepada Rasul, umatmu kalau masuk surga gandong. Amin. Allahumma ini begitu sayang kita. Ummati, 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 asola, asola, anisa, anisa, umatku, umatku, jago tino, dan jangan lupakan melaksanakan sholat ini. Tanda kita teringat pada Nabi SAW dengan perbanyak membaca sholawat. Sholawat ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ketika itu Nabi Musa AS berdialog dengan Allah di Bukit Tursina. Dia buatlah dong Bukit Tursina loh. Pagi kita berangkat. Apa dialognya ya Allah? Di malam aku bermimpi dapat 4 ekor burung, tapi 4 ekor burung itu hidup kepala. Jadi kata Allah, hai Musa, maka kamu bermimpi dapat 4 ekor burung yang hidup kepala itu, karena ketika membaca selawat kepada Muhammad SAW tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita banyaklah baca selawat diawali Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk misalnya nyesah, tujuh sabun colet air kelaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dapat 10 pahala. Ulang lagi itu. Datang bapak beliau pulang kabar itu kan kalau meninggal rumah ibu hadap berzikir, ingatkan baca selawat kepada Muhammad SAW. Artinya bapak ibu sekalian, orang yang senantiasa teringat dengan Nabi kita Muhammad SAW, yakin dan percayalah satu-satunya makhluk Allah di akhir kelak yang akan menunjukkan syafaat, menunjukkan pembelaan, menunjukkan pertolongan, khususnya yang memperbanyak baca sholawat kepada dia. Bapak sekalian, jamaah tasya dan tasya rahimakumullah, almarhumah sebagaimana disampaikan oleh Adinda Tony tadi meninggal di malam Senin ya, sekitar jam 12.27, setengah satuan. Ini merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Kalau di malam itu, malam Senin, itu detik Nabi kita Muhammad SAW akan lahir. Ya. Lahir ke permukaan bumi ini, dan almarhumah di malam Senin itu meninggal ya, dalam usia sekitar 75 tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, keluarga besar telah berusaha lembaga ke rumah sakit, dia keluar masuk obat secara uluan. Ini merupakan usaha jadi kita selaku orang hidup terhadap orang yang di depan. Tapi usaha yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, ya tidak ada kewajiban. Wajib kita berusaha, tapi tidak wajib untuk berhasil. Sebagai yang disampaikan tadi, di rumah di sana ada dirujuk ke Bengkulu, karena tempat Bengkulu belum ada, akhirnya rumah sakit Sleman mengajukan untuk di sini dan dia meninggal. Ini artinya apa? Usaha kita. Kalau kita didapat berubat. Mengenai sembuh atau tidak bukan urusan kita manusia, tapi hak Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan seluruh keluarga besar yang telah berusaha menjaga mengobati almarhumah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Amin. Allahumma amin. Allahumma Bapak Ibu sekalian, kalau waktu Bapak malam ini isi taziah ini banyak di Butino, termasuk malam ini di Butino. Yang Bapak pasangan ini ladang pulau apa bu? Mana ibu? Tapi ini keluar sapu ladang ini kan? Aw, jangan kuliah itu tegak nih. Aw, karena dia kata di desa sekarang dapat. Artinya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana nasihat Jibril, ya, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, aku nyampaikan pesan jadi Allah Subhanahu wa taala, hiduplah kamu sesuka kamu. Tidak perlu banyak silakan, tidak kayo silakan, tidak miskin
silakan. Tapi ingat kamu nak mati. Ya kan? Pesan daripada malaikat Jibril. Boleh kamu mencintai ya Rasul? Bini kamu boleh cintai. Anak kamu, cucu kamu, cicit kamu. Tapi ingat, kalau akan berpisah. Jelas itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau tak cinta dengan apa-apa anak di dunia ini lah, tahu. Jadi cara cinta itu, ya bukan tak maju dibuat kayak kopi, bukan. Sekali misalnya, apa punya langkah. Kita bayang ke jemaah, ya Bapak menjadi imam, kini jadi makmum. Apabila seorang istri mencium tangan sang suami, dosa sebelum sholat itu akan gugur digugurkan oleh Allah. Ini kedahsyatan seorang istri cium tangan bapak anak. Jadi mulai malam ini lihatlah banyak-banyaklah cium tangan. Ya Allah, pagi jeda sos itu boleh dia itu. Kenapa lagi juga? Ini bisa lah ke Batak, rokok buka, betul tak? Cium kulai. Artinya ini menunjukkan bahwa itulah namanya istri yang soleha. Kalau jaminan istri soleha di Bapak Ibu sekalian akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Cintailah kamu ya Rasul, kata malaikat Jibril, tapi ingat kamu perlu tak berpisah. Artinya apa? Cinta ini kita jangan terlalu, kata orang main ramai. Kalau kita takutnya pula kalau berpisah ini nerimo. Inilah kadang-kadang yang terjadi. Ai doa ai ma, apa kabar tinggalkan kami ini ma, mulai meratap. Anjang itu disebut galau atau ini timbulnya. Ya. Apabila terlalu cinta tadi. Jadi cinta itu tetap cinta, tetap sayang, tapi jangan terlalu. Karena kalau akan berpisah. Dan yang ketiga pesan malaikat Jibril, hiduplah kamu ya Rasul, terserah kamu. Tidak lo mano juga, tidak semayang, belagam, kalau di akhir kalau kamu akan ditanya pertanggungjawaban apa yang kamu lakukan. Ya. Ini pesan malaikat Jibril, artinya Bapak Ibu sekalian sama dengan berpesan dengan kita. Bahwa kehidupan ini, apapun yang kita lakukan di dunia ini Bapak Ibu sekalian, ini hanya persinggahan saja. Ya, dunia darul balai. Dunia itu tempat ujian, dunia itu tempat cobaan. Kita makan ujian, bertanci ujian, tidak bertanci ujian. Bapak anak misalnya maju berjiji, ujian. Termasuk bini misalnya selingkuh, termasuk ujian pula. Artinya apa? Semua itu Bapak Ibu sekalian merupakan ujian yang harus kita hadapi di dunia ini. Karena kita siap waktu 4 bulan di alam rahim, kamu kelak akan hidup ya almarhumah misal umur 75 tahun. Siap. Lah teken kontrak, lah MUU Bapak Ibu kemetrai mungkin 10.000. Sama kita bersulungan malam ini, ya lalu dalam kontrak kita. Tapi yang kita di keluar Bapak Ibu sekalian, ya kebilo. Giliran kita ini walau malam. Nah pagi, talu, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi ya, hidup ruang kita. Namun sebaik-baik Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi kematian ini adalah siapkan bekal yang banyak. Dan akan nanggung seseorang itu, kalau dia udah pergi jauh, dia bata air minum, dia bata nasi, rumput misalnya kalau lanang, dia nanggung. Tidak malam. Begitulah Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita akan menuju akhirat yang didiami oleh almarhumah ini namanya alam barzah, alam penantian. Bila dia akan bangkit, nunggu hari kiamat. Bila kiamat, walau ada bisawah.
Tapi kiamat itu akan terjadi hari Jumat Bapak Ibu sekalian. Kalau sampaikan. Jumat apa ini belum? Ya, tadi Jumat ini belum. Di grup itu. Ya. Berapa lama dia akan menunggu di alam barzah? Mungkin ya lama. Itu teringat Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai Nabi Adam alaihissalam ya sampai ke 80.000 ya. Menunggu di alam barzah. Umur kita taruhlah yang panjang 100 tahun. Menunggu di alam barzah misalnya sampai 1000 ke 2000 tahun. Jadi lah boleh nunggu situ. Ngelagau Bapak Ibu sekalian, sapo ni lalu kantin kita lagi tadi sayang ni lagi. Lu ditanamkan di pinggir rumah dia, di tepolo ini ya tinggal nanggung suara, tinggal apa yang kita lakukan di dunia ini adalah Bapak Ibu sekalian yang akan mendampingi kita. Sholat akan duduk di keting kita, puasa akan nunggu di palak kita, zakat akan nunggu di sebelah kanan kita, sedekah akan nunggu di sebelah kidau kita, dan Al-Quran yang sering kita baca Bapak Ibu sekalian akan meluk kita. Kalau dipagar dengan ketat, jadi itu pertama ketat, kedua ketat, misalnya nak temui presiden, kira-kira kan tahu, tidak pacak lagi, diganggu. Ya. Ada penjaga, kata muka dan akhir, dia hanya tidak banyak bertanya. Ini bagi orang yang senantiasa melakukan amal ibadah di dunia ini Bapak Ibu sekalian, maka amal itu akan setia nanti ini dia sampai hari kiamat. Maka banyak-banyaklah kita untuk berbuat baik di dunia ini, ya, berbuat baik dengan manusia sama dengan berbuat baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Khairun afahum linnas. Terutama kita tidak pernah meninggalkan sholat. Sholat yang kita lakukan, contoh Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan sholat sunat duha. Apa niat kita? Ya Allah, limpahkan kami rezeki yang banyak. Kalau rezeki kami masih di atas langit, turunkah? Kalau dalam bumi, keluarkah? Kalau jauh, dekatkah? Kalau sulit didapatkan, mudahkah? Niat kata kita, ya, ini maka melaksanakan sholat duha. Sampai 2 rakaat salam, sampai 8 rakaat salam. Itu pernah tinggal. Udah itu melaksanakan sholat sunat tahajud tiap malam. Apa yang niat kita? Ya Allah, bapak anak ini juga lagi mutasi, ya Allah, kita mintalah hanya dapat kepala dinas. Nah, kira-kira kan doa ibu sekalian, ini doa namanya. Ini anak aku dah tes P3K, ya Allah, tolong kabulkan lulus ke anakku, ya Allah. Atau ibu yang P3K kebenak, mudah-mudahan ya Allah SK-nya bulan ini turun. Amin. Amin. Ini doa di tahajud itu jauh. Saudara banyak kamu kebenak maksudnya malam ini. Ini kata-kata Bapak Ibu sekalian. Ketika doa kita, harapan kita, niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan melaksanakan sholat tahajud, udah itu merdu, ngejim, di doa hati sholat tahajud. Karena niatnya untuk dunia. Tapi kalau niat untuk akhirat, bisa diangkat terus menerus. Jemaah yang bersedekah, ya. Niatnya apa? Ya Allah, tambah ya Allah rezeki kami. Ya. Padahal dapat rezeki, tidak lagi sedekah. Artinya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu kenal dengan Abu Sar Habibi namanya. Kenal dong? Sama baik. Sama baik ngaku berarti. Abu Sar itu Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi Muhammad SAW, dia merupakan seorang yang alim, yang soleh. Tidak pernah meninggalkan sholat duha tiap malam. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajud tiap malam. Tidak pernah meninggalkan sedekah tiap pagi. Abu Sar, waktu dekat itu dia akan meninggal, ngap-ngap akan meninggal.
Berkata istrinya bapak itu, ya kakanda. Kalau bahasa kita, badangin sedang mudah mati-matilah begitu. Kata beliau, andai kata engkau meninggal ya Abu Sar, kain kapan kita di doa terbungkus tinggi itu. Saking miskinnya bapak ibu sekalian Abu Sar tadi. Padahal sholat dua tidak pernah tinggal, tahajud tidak pernah tinggal, sedekah terus. Artinya apa? Masalah dunia nih bapak ibu sekalian, bahwa yang kita lakukan itu belum tentu menjamin. Apa yang salah di situ bapak ibu sekalian? Niat kita. Kalau niat kita dan banyak, Allah akan menunjukkan banyak. Di surat Hud ayat 15-16 itu. Tinjuk galau dengan sempurna. Tapi ingat, kata, kalau kamu mati, kalau itu akan bata itu. Artinya jadi cerita Abu Sar nih bapak ibu sekalian, ya, dia telah melaksanakan berbagai macam sholat, ya, tapi ketika terjadi dia akan meninggal dalam keadaan miskin. Jadi artinya ibu sekalian, kita berubah niat, ya. Kalau melaksanakan sholat sunat duha, jangan tak kayu, jangan. Niatkan, ya Allah, aku melaksanakan sholat sunat duha akad ini untuk menyedekahi daripada sendi-sendi aku sebanyak 360 sendi ruas tulang. Jadi ujung kepala sampai ujung petik. Yang kita. Karena sendi-sendi yang ada pada tubuh kita, bapak ibu sekalian, sesungguhnya dianjurkan untuk bersedekah. Tiap hari. Apabila seseorang itu melaksanakan sholat sunat dua rakaat saja, maka 360 sendi ruas tulang tadi sudah dianggap bersedekah. Nah itu. Nah begitu juga kita sebagai tahajud. Rubah niat kita. Niat kita apa? Ya Allah, aku malam ini melaksanakan sholat sunat tahajud untuk menambahi pahala siang tadi, ya Allah. Kata kita. Ya. Apabila itu insya Allah bapak ibu sekalian. Nah, dia bersedekah juga itu. Jangan tidak bersedekah karena Nabi tambah jangan. Ya. Jadi karena itu merupakan hak kewajiban kita apabila kita mampu itu selalu berbagi. Ya. Karena bapak ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan Nabi Musa. Ya Allah, kata Nabi Musa, aku telah melaksanakan sholat. Kalau itu yang kamu lakukan ya Musa, maka akan mencegah perbuatan keji dan mungkar padamu. Aku telah melaksanakan puasa ya Allah. Kalau itu yang kamu lakukan ya Musa, maka akan menahan hawa nafsumu. Aku lebih berzikir ya Allah, siang dan malam mengingatmu. Kalau itu yang kamu lakukan ya Musa, maka akan menenangkan hatimu. Lalu apa ya Allah, yang harus aku lakukan? Apa kata Allah itu sekalian kalau masuk kita, kamu berbagi, bersedekah, jangan mempersulit orang lain. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbagi tadi. Apabila itu yang dilakukan bapak ibu sekalian, maka kita akan merasakan ketenangan. Ada tadi dikit sedekah. Sawit lepanin misalnya dapat 5 juta, 500 juta belikan ayam geprek. Daripada suhir situ. Pagi kah di Masjid Suro 100 geprek. Itu kan. Di Gumoko itu polo luar biasa. Asal banyak yang pergi jembatan kalau dibuat itu. Ya. Itu ke kalau penuh Suro nih. Jumat itu 100 geprek. Jumat lagi 100 misal es. Asaku yang tadi malas-malas banyak bagian galau itu. Boleh itu dicoba itu awak. Geprek kuda yang sada ayo. Artinya bapak ibu sekalian, karena itulah yang kita bata dalam kehidupan ini, yang lainnya akan tinggal ya. Uang 1 juta ya, yang kita sedekahkan 1 juta itulah yang akan nanti kita di akhir, walaupun yang lain banyak, tapi tidak digunakan dengan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala sio-sio. Ya. Ini bapak ibu sekalian, jadi lakukan oleh Nabi Musa AS bersedekah. Ya. Bapak ibu yang dimulai Subhanahu Wa Taala, almarhumah merupakan seorang ibu ya, yang sangat kita cintai.
75 tahun umurnya, termasuk lama itu. Kalau malam kemarin ngisi di Padang Genting 58 ya Pak Haji ya. Yurma di Tiruin. Ya. Kalau ibu ini bilang pagi, ya enggak. Ya kalau belum dah kalau. Artinya Bapak Ibu sekalian, umur ini merupakan hal yang misteri ya, yang ada pada kita. Ya kita hidup keluar. Jangan kita sangka lagi pajak ngopi, pajak mulut, pajak ngelayau kemana-mana. Tahu-tahu pagi meninggal itu biasa terjadi. Walaupun kita telah didapat setahun 2 tahun, kalau sampai masuknya Bapak Ibu sekalian nol. Ya. Kalau maut ini adalah ketentuan. Walikul umatin ajalun faisaja ajaluhum lastakhirun lasatawalastadimun, kata Allah. Kalau lah sampai berangkat, itu pasti dimajukan, itu perlu diulurkan pada saat. Ini Bapak Ibu sekalian yang terjadi pada almarhumah. Apa yang harus dilakukan keluarga besar? Ya, perjuangan seorang ibu luar biasa. Ya, membesarkan kita. Mohon maaf, jadi mulai. Amin. 2 bulan. Jangan apa ibu dia diam. Kalau bapak ini keluar situ 2 bulan. Lama ya. Kemana-mana di Batak, sawit di Batak, kepukan tais di Batak, sawah di Batak. Nanti doa misalnya seorang ibu ngatona, mak dah ke sawah, kau tinggal di rumah. Ya. Itu luar biasa perjuangan seorang ibu ya dalam mengandungkan kita bapak ibu. Begitu juga waktu melahirkan, antara hidup dan mati. Ya. Perjuangan seorang ibu. Apabila seorang ibu meninggal, maka itulah namanya syahid dunia. Ya, dia dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan penghuni surganya Allah. Tiap malam nunggui anak itu kan, kadang waktu tidur doa, negal, ngulang lagi uwe bangun seorang ibu. Inailah tekemia, lah kemisi, bapak ngeruah. Sebenarnya kata dia tahu. Ulang lagi tidur, belum dapat ulang lagi oe. Satu video, pas itu, tinggi mudah aja. Udah lagi anak kawan situ je lah. Dia dah aja. Tapi kalau dia mandi pakai baju alam, celana alam, sepatu alam, ini nak terjebak nak. Yo, arti dia luar biasa perjuangan seorang ibu ini bapak ibu. Yo, di bagian pelayanan yang didahulukan adalah ibu. Contoh misal seorang ibu, nak jadi budai, bak umang 5 tahun. Maka kata Rasul, ummuka, makmu. Dulu kan makmu, sampai abuka. Ini dalam kitab pelayanan ya, dalam anak kepada orang tua. Tapi dalam pengabdian dan menghargai Bapak Ibu sekalian, bukan untuk muka, tapi bapak. Jauh. Dalam pelayanan dulu kan untuk, tapi dalam penghargaan jasa-jasa adalah seorang bapak. Mohon maaf baca dia minum susu misalnya pak ya, kuliah ya, upahan apa bapak tadi kan ya, macam beli sepatu bukan upahan ya ahliya bapak tadi kan tahu. Beli ka doa di bab misalnya kan, atau bedak pipa karungan yang misalkan tahu. Dan selempir itu jadi bapak. Artinya apa? Luar biasa ya. Perjuangan seorang bapak dalam membesarkan kita, tapi tetap kita mengedepankan seorang ibu ya. Nah, karena ibu ini ridho bahwa ridho walidaini wasukta wasustil walidain. Ridho Allah itu terdapat dari ridho orang tua dan murka Allah. Begitu juga murka Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang anak membuat hati seorang ibu tersenyum karena kesolehan si anak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan 1000 nikmat kepada anak itu. Berbagai macam aktivitas, kegiatan dan program Bapak tercapai. Oke, sawit berhasil. Jadi pegawai berhasil. Tanam sawit buah lebat. Dapat harga mahal pula. Kesawah hal itu pun. Ada kadang-kadang yang baru tanam sawit
Ini berbuang, dia lain berbuang kalau padahal pupuknya sama. Pupuknya sama, tanah sama, ya. Yang lain buah lebat, yang hidup. Sawal itu pula, yang lain yang tak lain tu lebat galung, buah padinya enggak no. Kurus, padahal ini pupuk sama. Ini perlu pertanyaan kita Bapak Ibu sekalian, mungkin kita dalam pengabdian berbakti kepada orang tua terutama ibu kita masih kurang. Mungkin pernah menyakiti orang tua ya. Apabila anak tu membuat hati orang tua terutama ibu ini mulung ya karena ketidaksolehan si anak, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan azab. Macam-macam Bapak Ibu sekalian, kita hubungan tangguh ribut manja. Padahal tanci tiap minggu dah tinjau ke bapak anak dan 15,000. Pergilah bukan sembahyang. Tapi masih kurang, ribut akhirnya. Dapat tanci misalnya di sawit, ribut. Ada tanci ribut, tidak tanci ribut. Nah ini dah lama, kemudian daripada kita berbulan-bulan di lembaga ni Pak Sano, kemudian kita berai baik pengadilan. Cerai. Gara-gara itu tadi jauh. Artinya Bapak Ibu sekalian, kemungkinan itu terjadi itu kita perlu koreksi. Mungkin pernah serduk kita, ya, pernah membentak, bukan macam-macam, sehingga membuat seorang ibu tadi dia sakit hati. Ya. Dia tidak pacak berbuat, dia tidak pacak melawan, ya, tapi dia berdoa, ya Allah, dialah pelajaran, ya Allah, ingat ke anakku itu, gelagau, ya Allah, aku disakit hianan. Kata seorang ibu, apabila ucapan seorang ibu tidak keluar, maka Allah kabulkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi maksud aku berhati-hati dalam berbicara. Misalnya kata ibu, mati gadis kaba, jadi mati, bukan mati tuh. Mati budak kaba, kempul kaba, misalnya. Nah, itu jangan. Jadi kalau anak itu nakal, ibu sekalian, dia jadikan ini doakan. Oh, ini calon jamaat misalnya kan, jangan nakal, jangan bupati, ya pati itu kan, jauh daripada mati bujang batu gadis. Ya ini doa, ini lebih pati. Ini kadang tuh, ini kesabaran ibu-ibu ini perlu dia ditingkatkan. Menghadapi apalagi ada anak kecil, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, anak tuh ketika dia besar, dulu dia akan teringat kepada orang tua waktu dia kecil dulu. Nah, ini mak Agianur begini katon ini kita akhirnya kita tidak lemah. Bapak Ibu sekalian, jamaah tadi ada tersilah rahimahumullah dan yang harus dilakukan keluarga besar dari musibah senantiasa berbuat baik ya. Karena perjuangan seorang ibu ini luar biasa. Seperti diceritakan ada namanya Jurait ibu sekalian. Pernah ketemu Jurait? Belum polo. Kamu baik belum galau ibu. Jurait ini Bapak Ibu sekalian, aku buka cerita dikit. Dia ini orang yang soleh. Itu keluar yang lainnya sembahyang tulah keluar. Nang rayau ni do, kepekan ni do, kesawit ni do, dan kesawah ni do, pusik-pusik tidak sembahyang tulah keluar. Ulangan si Jurait tadi bahkan dia sampai mendirikan ya masjid di samping rumahnya si Jurait tadi. Dan lemak nak melaksanakan sholat untuk tulen mantau. Jurait kata doa. Dia belum mak ni, dia belum juga sembahyang. Kata Jurait tadi. Padahal mak tadi nak mantau kan juga. No. Masih dengannya kan. 3 kali seorang ibu tadi Jurait nido di kabulkan, nido didatangi oleh Jurait tadi. Akhirnya seorang ibu tadi, ya Allah, ala kesakit aku ya Allah, katanya. Anak aku lah kurang ajar begini ya. Dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberilah teguran si Jurait ini oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi datanglah seorang wanita yang cantik. Itu. Lipstick. Bedak tebal. Jadi masyarakat kata Tino tadi, aku ni dihamili Jurait, ini anak Oyo, anak Jurait.
Jadi kejujuran tadi, ini kado aja boleh. Kenal lagi ada kan kapan nih? Jadi akhirnya masyarakat kumpul dan di Badu Kilejurai tadi bahkan musola yang didirikan tadi, masjid tadi dirubuhkan masyarakat. Padahal yang itu berbuat. Jadi berbuat. Ini atas teguran-teguran jadi Allah Subhanahu wa taala karena tidak mendahulukan panggilan seorang ibu tadi. Ya. Artinya apa? Masih niat seorang ibu. Jadi mudah-mudahan ibu kita di sini juga itu pulau. Yo taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada sang suami dan tidak tinggal ibadah dalam keseharian kita. Bapak Ibu yang diberi Subhanahu wa taala dan yang terakhir kepada keluarga besar di rumah ahli musibah untuk menambahi pahala dari para almarhumah senantiasa untuk menjalin hubungan silaturahim, ya toh. Kubur langkah demi langkah yang kita akan berziarah kubur itu akan menambahi pahala almarhumah ya apabila dilakukan oleh anak dan cucu cicit almarhumah ini. Sampai di kubur, assalamualaikum ya al kubur. Atau kita, kami kalau nyusul pulau niat kita. Jadi kita ziarah kubur tuh Bapak Ibu hanya satu niat kita bahwa mengingatkan kita bahwa kita kak mati juga seperti ini. Boleh kita berpikir pada Yasin itu boleh ya. Tapi kadang-kadang niat itu lain. Kalau aku lulus misalnya ketika kalau aku udah nyembelih kambing karai di kuburan Datuk. Ini lain niat itu. Mulai dia nolak kambing karai. Jadi Selibor dia ada, ada di Purwosari. Bisa kan apa? Disembelihkan di situ. Enggak juga darah tadi. Nah, itu dilarang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Aku pernah ngalamin tinggal kau di kau. Nah, ini boleh. Tapi kalau misalnya kita akan bersedekah dengan datuk kita, bapak kita yang telah meninggal dan kita diangkat misalnya jadi sesuatu ya, boleh kita bersedekah ya. Jadi sampaikan. Jadi kambing jangan disembelih di makam, tetap nyembelih di gunung. Itu minta doa. Sebutkan lapas tadi niat bersedekah dengan bapak tadi. Ini banyak Bapak Ibu sekalian salah niat, apalagi yang jadi misalnya kan jadi di pos, itu berniat jauh kadang-kadang tempat ada berniat tuh. Artinya Bapak Ibu sekalian kita berhati-hati ya dalam melaksanakan itu karena akan kembali kepada kita dosanya tadi. Lebih baik kita biasa-biasa baik. Karena kadang-kadang kita bernasar Bapak Ibu sekalian, tapi nasar itu kita tidak mampu melaksanakannya. Ya. Misalnya kalau aku jadi ini kalau akan bernazar 100 sak semen misalnya kan, udah itu dia mampu. Nah itu jangan pulau. Jadi nasar yang kita lapaskan itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Begitu juga ketika seorang akan meninggal, kalau aku mati kalau aku kuburkan di belakang rumah, ini wasiat ya yang akan meninggal. Boleh dilakukan itu oleh anak yang ditinggalkan? Ya boleh, selagi tidak mengganggu lingkungan. Kalau misalnya berniat almarhum atau almarhumah yang akan meninggal, kalau bapak ini mati kelona, kuburkan bapak di belakang rumah. Di belakang rumah ada rumah, di samping rumah ada rumah, kiri kanan ada rumah. Dan akan mengganggu kuburan belagikan, itu mengganggu lingkungan. Maka nasar itu batal. Ini boleh tidak dilaksanakan ya apabila mengganggu lingkungan tadi. Apapun sekalian, jamaah saja dan terjadi dari bawah. Sebagaimana sampai kalau di datoni tadi tentang hutang piutang almarhumah ya. Ini kalau ada yang perlu dilunasi. Tapi kalau kita mau ikhlas, tetap kita ikhlas kebaik Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena namun hutang piutang itu kalau tidak nalak pahala banyak tujuh ke hutang. Itu maksud aku. Contoh begini. Misal kita minjam kepada seseorang itu tadi 1 juta, si
Aku minjam jika 1 juta, tapi aku belum keluar ke bila akan balik ke nyok. Misalnya dibalikkan 100 juta selama setahun. Selama setahun itulah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengalirkan pahala kepada yang punya tanci tadi. Luar biasa. Tahu. Tapi kalau misalnya kita pinjam boleh sana, tadi 500.000 dia lama, seminggu. Nah, dikit pula pahalanya cuma seminggu. Jadi kalau kita hutang je mau dah lah mau masuk ke hidup sekalian tahu. Jangan tagih ya. Ya, dah seminggu. Kalau setahun pula. Jadi maksud aku, kalau ada hutang yang kita kenang kena. Jangan lagi ditagih. Karena nggak ada kepala tadi. Ya mungkin seseorang yang belum kembalikan memang dia belum mampu segala macam. Nah itu. Jadi itulah pahala orang yang memberi hutang ya akan mengalir kepada dia pahala jadi Allah Subhanahu wa taala selama orang itu belum membayar. Nah, itu. Bapak sekalian jamaah tasya dan tasya rahmatullah, dan yang terakhir sekali kepada kita sekalian, almarhumah meninggalkan kita ini merupakan tazkirah nasihat yang diam ya agar kita dalam kehidupan ini senantiasa beringat-ingat dalam dunia yang sangat sementara ini, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Itaimu khamsan qabla khamsin, sababaka qabla harumika, wa qinaka qabla suhulika, wa diyataka qabla satomaka, wa layataka qabla mautika." Masa muda kamu pergunakan dengan baik sebelum datang masa tua. Kalau tua kita Bapak Ibu sekalian, gigi berkurang, tidak baca lagi kita. Dan makan situ lemak lagi, rezeki lah berkurang. Ya, kalau dah tua. Telinga sama dengan HP payut. Ya, mendidik ketil ini tidak keluar, jangan jauh. Sama main HP sih tahu. Nah, kalau dah tua, tangan tidak maksimal lagi. Ini kalau dah tua artinya apa? Masa muda sebelum masa tua, maka lakukan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masa tua. Masa sehat sebelum sakit datang. Masa sempat sebelum kesempitan. Kalau dengar kita tidak baca lagi Bapak Ibu sekalian, kita berbuat baik walaupun pajero sesalangan, fortun banyak, sawaliba, sawitiba, habis galau. Tidak kan ikut galau. Tidak artinya memanfaatkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya untuk bukan menghadapnya. Masa kaya sebelum datang kemiskinan dan masa hidup sebelum kematian tiba. Bapak Ibu sekalian, jamaah tasya dan tasya rahmatullah, bukan itu saja yang patut aku sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada keluarga besar Radio Musibah, dan kalau ada tanci ya, mohon maaf kepada keluarga besar Radio Musibah ya, boleh untuk membadal hajikan almarhumah. Ini biayanya sekitar 5-6 juta. Jemaah haji kita alhamdulillah hari Sabtu pagi berangkat ya menuju ke Bekasi Padang sekitar 4 jam akan menuju ke Jeddah King Abdul Aziz ya. Nah, maksud aku ada sanak kita yang berangkat boleh menghajikan almarhumah. Jano, tolong hajikan mak aku. Transfer tansio. Yang melaksanakan jadi mulai niat sampai seluruh rukun dan wajib haji adalah jemaah di Arab. Atas nama almarhumah Mahana binti Sikrun. Ketika jemaah haji kembali ke Indonesia, lembaga sertifikat Ba'dal Haji. Ya, maka almarhumah walaupun telah meninggal, dia berhak ya dipanggil hajjah dan bergelar hajjah, pahalanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini yang maksud aku kalau ada luka. Begitu juga kita yang lain, apabila mampu boleh ya kita membadal hajikan atau mengumrohkan ya Bapak kita yang telah meninggal atau ibu kita yang telah meninggal untuk menambahi pahala-pahala. Inilah apa namanya dilakukan oleh anak-anak yang soleh kepada orang tua. Apabila anak berbuat seperti itu kepada orang tua, maka anak kita pun Bapak Ibu akan berbuat demikian. Tapi apabila kita tidak berbuat baik maksimal kepada orang tua, kita pun itu akan dapat manis daripada anak kita pula. Jelas itu akan
karma berlaku. Bapak sekalian, jamaah saja dari Bapak, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas. Semoga kegiatan yang mulia malam ini akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal yang kita bersama dan almarhumah dalam hati husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruha ibu tercinta mahana binti rahmatika ya arhamar rahimin. Lahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur waddin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa khususan almarhumah Ibu tercinta mahana binti Sikru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firlaha warhamha wa afiya wa qana. Allahumma firlaha warhamha wa afiya wa qana. Allahumma firlaha warhamha wa afiya wa qana. Allahumma la tarinna ajraha wa la taqina qada wa firlana wa ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma ya Allah, dengan segala perasaan dan pengharapan, dengan segala kelemahan dan kerendahan ya Allah, kami semua bermohon dan meminta padamu ya Allah. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampuni seluruh dosa-dosa almarhumah ya Allah, baik dosa yang besar, yang kecil, bersengaja ataupun yang tidak bersengaja tapi yang nyata ya Allah. Dan terimalah ya Allah seluruh amaliyah almarhumah ketika di dunia ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan amaliyah almarhumah di dunia, baik itu sholatnya ya Allah, puasanya ya Allah, zakatnya ya Allah, sedekahnya ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah, agar senantiasa mendampingi menemani almarhumah dalam kubur ya Allah sampai hari kiamat ya Allah. Luaskan kubur almarhumah sejauh mata memandang ya Allah. Berilah nikmat kubur ya Allah, jauh dari azab kubur ya Allah. Menjadikan kubur almarhumah ya Allah merupakan taman-taman surga ya Allah. Dan pada akhirnya ya Allah, kami bermohon padamu, masukkan almarhumah ke dalam surga Firdaus ya Allah. Allahumma ya Allah, dan berilah kesabaran kepada keluarga saya ditinggalkan ya Allah, 5 orang anak, 4 menantu, 15 cucu dan 1 cicit ya Allah, agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepadamu ya Allah, berbuat baik pada almarhumah ya Allah, bersedekah untuk almarhumah ya Allah, dan senantiasa melaksanakan hubungan silaturahmi dengan bersyarat kubur pada almarhumah ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa naqina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Banyak. Terima kasih kepada